Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas One Punch Man chapter 217. Satu kata buat chapter ini, absolute cinema. Karena kita bakal melihat sebuah momen epik yang dimana Saitama datang untuk membantu Amaimas di saat seluruh dunia menghina Amaimas karena penampilannya yang buruk dan menjadi monster. Kedatangan Saitama ini membuat momen menjadi sangatlah mengharukan dan berkebalikan dengan reaksi seluruh dunia. Saitama justru memuji Amaimas dengan penuh ketulusan. Sebelum memulai video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe karena nggak tahu kenapa video dengan penonton segini dapat 1000 like aja susah. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas One Punch Man chapter 217. Oke, cover chapter memperlihatkan Saitama yang seperti sedang menghancurkan sebuah batu hingga berkeping-keping, dan judul chapter kali ini adalah batu. Nah, batu di sini mungkin merujuk kepada fans yang melempari Amaimas monster menggunakan batu. Oke, di chapter sebelumnya itu kan kita melihat Saitama yang terburu-buru datang setelah melihat berita Amaimas yang menjadi monster. Chapter 217 dibuka dengan sebuah helikopter yang sedang berterbangan di udara untuk menyiarkan sebuah berita mengenai kehebohan Amaimas. Saat ini terlihat para penduduk yang melihat berita Amaimas ini bahkan sudah viral di mana-mana. Mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar Amaimas atau apakah itu monster atau dia yang menjadi monster. Lalu ada juga yang beranggapan kalau Amaimas hanyalah monster yang menyamar menjadi manusia. Bahkan ada yang tidak menyangka kalau dulu aku mendukung orang yang berbahaya seperti itu. Kembali ke lokasi Amaimas yang saat ini dia memegang kepalanya karena kesadarannya seperti hampir menghilang. Di sisi lain, banyak para warga yang berada di tempat kejadian menjadi berdesakan karena kengerian sosok monster Amaimas. Ada yang menganggap kalau mereka bakal dimakan dan ada juga yang kabur. Tapi beberapa dari mereka justru merekam berita viral Amaimas ini sampai helikopter berita datang. Karena hal itu, berita ini pun sudah menyebar sampai ke luar negeri, bahkan orang-orang datang membanjiri siaran berita ini. Ya intinya cukup menyedihkan karena Amaimas seperti menjadi tontonan publik yang sangat menarik untuk dilihat, yang padahal saat ini Amaimas dalam posisi kesulitan. Sedangkan kondisi monster badut saat ini setelah beritanya viral kemana-mana sampai luar negeri, dia pun menjadi sangat senang karena gambar dan teks informasi menyebar sangatlah cepat, dan saat ini di detik ini juga tempat ini adalah pusat perhatian dunia sambil tertawa terbahak-bahak. Bahkan matanya yang sebelumnya hampir copot kali ini kembali pulih lagi. Yang lebih gila lagi, monster badut ini terus berevolusi yang kali ini mempunyai mulut di bagian perut lalu memiliki 4 tangan. Dengan bangganya dia berkata kepada Amaimas, "Mau sampai sejauh mana kau akan membawaku ke puncak, hah?" Dengan ekspresi kegirangan, monster badut mendapatkan kekuatan yang bahkan lebih besar lagi. Tidak berselang lama, monster badut yang sudah berevolusi ini langsung menyerang Amaimas menggunakan keempat tangannya, bahkan dia sampai memegang kedua kaki dan kedua tangan Amaimas menggunakan 4 tangannya. Hal ini membuat posisi Amaimas sedikit kesulitan. Tapi yang nyebelin adalah para warga yang melihat kejadian ini malah terkejut karena mereka menganggap ini adalah pertarungan di antara para monster dan menanyakan apakah belum ada pahlawan sungguhan yang datang. Yang lebih kampret lagi adalah para fans perempuan yang marah dengan wujud Amaimas dengan berkata, "Tidak bisa dimaafkan," berubah menjadi monster dan meniru Amaimas. Monster seperti itu memang pantas dihancurkan habis-habisan. Setelah itu, di sini kita melihat kedua tangan dan kedua kaki Amaimas terus ditarik sangat keras, membuat 4 anggota tubuh itu hampir terputus dengan sangatlah mengerikan. Bahkan percikan darah sudah mulai keluar. Di posisi saat ini, Amaimas juga paham kalau tidak ada lagi yang melihatku sebagai pahlawan. Karena mungkin dia mendengar ocehan para warga yang terus menghinanya, dan menurut Mimin ini cukup menyedihkan. Di saat Amaimas berjuang dengan keras, tapi malah terus dihina. Nah, tidak berhenti sampai di situ, monster badut ini ingin melahap Amaimas menggunakan mulut yang ada di perutnya. Bahkan saat ini, Amaimas hampir tertelan, tapi dengan kekuatan yang sekarang, dia mampu menahan gigitan dari monster badut dan terus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan. Bahkan yang gila, hingga merobek bagian atas mulut dari monster badut ini sampai berteriak kesakitan. Dia langsung berputar-putar ke atas, lalu menggabungkan kedua tangannya untuk membogem wajah dari monster badut. Nah, tanpa diduga, ternyata bogeman ini kekuatannya sangatlah di luar nalar.
karena hanya dengan satu serangan ini bikin monster badut sampai menjadi remuk, bahkan isi dari dalam tubuhnya pun sampai mojrot keluar. Dan menurut Mimin, mayat dari monster badut ini keadaannya cukup sadis karena kulit dari wajahnya terlepas, lalu Amaimas pun langsung menginjak kepalanya. Dilanjutkan dengan memukul monster badut yang sudah terkapar ini dengan pukulan bertubi-tubi. Nah, melihat kebrutalan dari Amaimas membuat para warga menjadi sangat ketakutan dan bilang kalau dia adalah benar-benar monster sepenuhnya. Bahkan sampai mereka lari berdesakan keluar dan mencari di mana pintu keluar dari taman bermain berada. Dan saat ini petugas keamanan yang sebelumnya dibikin pingsan sekarang sudah sadar yang sedang menenangkan situasi dan berkata untuk jangan dorong-dorong karena bahaya. Dan kalian perlu ingat kalau petugas keamanan ini adalah mantan anggota Narinki yang sebelumnya itu diperlihatkan di season 3. Intinya, mereka sekarang sudah menjadi petugas keamanan di wahana bermain ini. Nah, di saat para warga dalam situasi berdesak-desakan dan ketakutan, tiba-tiba muncul seorang pahlawan lain dengan berdiri di atas kepala warga dan berkata bagaimana dengan situasinya. Yang ternyata itu adalah Bluefire yang muncul. Nah, setelah melihat sekeliling, Bluefire pun melihat ada sesosok monster di depan dan bertanya apakah itu Amaimas. Nah, di sini kita melihat Amaimas yang terus mengamuk menghabisi monster badut ini. Setelah itu, ada warga yang memberitahu kepada Bluefire kalau ternyata Amaimas hanyalah penipu. Apakah asosiasi pahlawan tidak sadar kalau ada monster yang menyamar sebagai pahlawan dan bersembunyi di dalamnya? Bahkan ada yang meminta untuk membakarnya hidup-hidup. Sedangkan anggota Narinki bilang itu adalah Amaimas, tapi dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan penumpang biang lala itu. Dan di posisi saat ini, Bluefire kebingungan harus bertindak seperti apa. Dan di sini kita juga melihat Amaimas yang sudah berhasil mengalahkan monster badut, bahkan darahnya sampai berceceran di mana-mana. Lalu ada beberapa reaksi warga yang bilang apakah dia hanya pura-pura menjadi pahlawan. Lalu warga lain bilang aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena ada asap ataupun debu. Kemudian ada seorang warga beban yang sedang emosi sambil berkata, sialan, aku jadi kesal karena aku ingat mantan pacarku adalah fans dari Amaimas. Yang kemudian memegang batu lalu melemparkan batu itu. Sedangkan Bluefire bilang untuk jangan memprovokasinya karena itu bukanlah tindakan yang bagus. Nah, di saat batu itu hampir mengenai tubuh Amaimas yang padahal baru aja selesai membantai monster badut, tiba-tiba ada seseorang yang menahan batu itu menggunakan tangannya yang ternyata itu adalah Saitama yang muncul untuk melindungi Amaimas dari lemparan batu warga kampret itu. Nah, setelah Saitama menahan batu itu, dia pun menengok ke belakang untuk melihat Amaimas. Nah, dalam posisi ini kita melihat Amaimas yang sedikit merinding karena mungkin dia berpikiran kalau Saitama bakal membunuhnya karena wujudnya yang saat ini menjadi monster. Tapi ternyata berbeda dengan pikiran Amaimas, Saitama justru berkata, kau benar-benar keren sekali. Dan inilah momen mengharukan sekaligus ikonik yang dimana Saitama datang untuk menolong Amaimas. Di saat seluruh dunia membencinya, bahkan tidak ada yang peduli dengan Amaimas yang padahal sudah berjuang keras untuk menolong mereka semua. Dan pada saat itulah Saitama datang untuk berkata kalau Amaimas ini sangatlah keren. Gila cuy, ini chapter benar-benar absolut sinema dan cukup bikin merinding lah. Inilah saat-saat di mana pahlawan sejati menolong pahlawan sejati lainnya. Dalam benak Mimin berpikir, ini adalah momen yang sangat mengharukan. Bayangkan, di saat Amaimas dihina, direndahkan, dicaci maki, bahkan Amaimas bilang sendiri, sudah tidak ada yang melihatnya sebagai seorang pahlawan lagi, hanya karena penampilannya. Pada saat itulah Saitama datang dan justru memuji Amaimas. Gila, nggak bisa berkata-kata lagi sih. Ini salah satu chapter masterpiece yang ada di One Punch Man lah. Oke, sebelum mengakhiri video ini, Mimin mau berterima kasih kepada... gimana ini bacanya? Sandy. Oke, terima kasih Google Translate dengan pesan buat beli gorengan. Buset, beli gorengan 50.000. Apa nggak kolesterol tuh? Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung channel ini lewat donasi Saweria. Dukungan dari kalian membantu channel kecil ini untuk terus berkembang. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.